Tapi sayangnya bukan Indonesia yang menjadi incaran investor asing dalam investasi di industri pusat data atau data center, melainkan negara tetangga kita, Malaysia dan juga Vietnam yang menjadi destinasi tempat investasi perusahaan asing. Loh, kok bisa? Loh, kok bisa? Ya, makanya pemerintah Indonesia please belajarlah dengan Malaysia tentang marketing. Ya, Malaysia ni tak kedekut guys, tak kedekut ilmu. Jadi apa lagi tunggu? Belajarlah. Katanya karena Indonesia kalah saing dengan Malaysia, Indonesia mau melakukan ini terhadap Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hai guys, selamat datang kembali di channel Ahmad Putra. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga sahabat yang nonton video ini dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dijauhkan daripada mara bahaya dan dikurniakan rezeki yang melimpah-limpah. Amin. Hai guys, pada video kali ini, pembahasan kali ini ya kita cerita sedikit lah pasal investasi atau investor, di mana para investor besar terutama syarikat teknologi memilih melabur ke Malaysia daripada di Indonesia. Dan bahkan setelah Indonesia kalah saing dengan Malaysia, katanya menurut berita daripada CNBC Indonesia, Indonesia mau melakukan ini terhadap Malaysia. Wow, apa yang mau dilakukan itu? Oke guys, kita dengarkan beritanya sama-sama daripada CNBC Indonesia, media terkemuka di Indonesia. Tapi sebelum kita dengar berita daripada CNBC ini, saya mengajak kepada sahabat-sahabat untuk tekan tombol subscribe-nya, like dan komen. Dan kepada sahabat yang sudah support channel ini, terima kasih banyak-banyak. Semoga urusan kalian dimudahkan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kelak, insya-Allah. Oke guys, inilah yang akan dilakukan Indonesia terhadap Malaysia setelah diketahui bahwa investor asing memilih Malaysia berbanding Indonesia. Kita simak sama-sama. Oke, inilah yang mau dilakukan. Ya, industri pusat data makin moncer seiring peningkatan kebutuhan pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Apalagi wilayah Asia Tenggara nyatanya juga ramai diincar oleh investor asing untuk membangun data center. Tapi sayangnya bukan Indonesia yang menjadi incaran investor asing dalam investasi di industri pusat data atau data center, melainkan negara tetangga kita, Malaysia dan juga Vietnam yang menjadi destinasi tempat investasi perusahaan asing. Loh, kok bisa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam investasi data center RI, baru recehan, Malaysia panen investor. Kita ke slide pertama. Apabila kita coba kaitkan realita yang terjadi antara investasi data center dengan aktivitas atau jumlah pengguna media sosial, harusnya negara kita Indonesia lebih memiliki daya tarik di mata investor. Karena jika melihat pengguna media sosialnya atau medsosnya, Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan dengan Malaysia maupun Vietnam. Bisa kita lihat dalam data ini, data pengguna media sosial, ternyata Indonesia memang lebih banyak secara angkanya begitu ya dibandingkan dibandingkan Malaysia dan juga Vietnam. Pengguna internet dari negara kita mencapai 185,3 juta, sedangkan negara tetangga hanya 33,59 juta dan 78,44 juta. Bahkan tidak ada setengahnya begitu dari pengguna media sosial yang ada di Indonesia. Lalu dipecah-pecah begitu atau dilihat dari segi platformnya, pengguna media sosial kita dari Facebook, YouTube, Instagram, TikTok dan juga LinkedIn, juga Indonesia masih di atas angin secara angka. Jadi jelas seharusnya Indonesia bisa begitu ya menjadi magnet dalam pengembangan bisnis data center oleh para investor. Tapi ya itu tadi, justru investor asing ini lebih terpikat atau lebih tergoda berminat investasi di Malaysia dan juga Vietnam. Walau berdasarkan laporan data Reportel per Januari 2024,
dari keseluruhan platform media sosial, Indonesia masih menjadi negara yang paling unggul di antara Malaysia dan juga Vietnam. Lalu perusahaan mana saja yang juga sudah antre dan juga parkir dananya untuk investasi dana data center begitu ya, atau pusat data center di negara tetangga kita atau di Malaysia? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini yang pertama terdapat Oracle. Saya coba pecahkan satu-satu begitu ya. Dikabarkan di mana Oracle ini atau perusahaan cloud asal Amerika Serikat ini juga baru saja mengumumkan rencana investasinya di Malaysia dengan jumlah sangat besar begitu di angka 6,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 98 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan mendirikan cloud regional publik pertamanya di Malaysia. Cloud regional rencana juga akan membantu organisasi di Malaysia memodernisasi aplikasi mereka, memindahkan beban kerja mereka ke cloud, dan berinovasi dengan data analitik dan juga AI. Lalu yang kedua, ada Google. Siapa yang tidak tahu Google begitu ya? Sampai dengan saat ini, di mana Google juga menyatakan komitmen investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan 32 triliun rupiah di Malaysia. Investasi tersebut akan digunakan untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertamanya di negara tersebut seiring dengan meningkatnya permintaan kecerdasan buatan atau AI dan juga layanan cloud regional. Pusat data ini akan mendukung layanan digital untuk konsumen dari Google, ada Google Search, lalu juga Google Maps dan juga Workspace. Sementara cloud juga akan menyediakan layanan kepada perusahaan dan juga organisasi di sektor publik dan juga swasta. Selanjutnya ada AWS atau Amazon Web Services. Di sini diinformasikan juga begitu ya, jumlah investasi AWS di Malaysia mencapai 29,2 miliar ringgit atau setara dengan 102 triliun rupiah, dan ini adalah jumlah investasi terbesar yang dibuat oleh raksasa teknologi global di Malaysia. Nah, investasi ini juga mencakup beberapa komponen utama, yaitu berinvestasi dalam membangun pusat data fisik di Malaysia, membuka lebih dari 3.500 lapangan pekerjaan di Malaysia, dan AWS telah menandatangani perjanjian kerangka kerja cloud dengan pemerintah Malaysia untuk meningkatkan adopsi cloud di sektor publik. Lalu ada juga ByteDance. Nah, ini ByteDance yang merupakan induk dari TikTok juga berencana menggelontorkan dana sebesar 2,13 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 34,7 triliun rupiah untuk membangun pusat AI di Malaysia. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Perdagangan Malaysia beberapa saat lalu, di mana sebagai bagian dari kesepakatan ByteDance akan mengekspansi fasilitas pusat data di Johor melalui investasi tambahan senilai 1,5 miliar ringgit atau sekitar 5,2 miliar rupiah. Dan yang terakhir ada Microsoft. Nah, di sini Microsoft pada bulan Mei lalu begitu ya sempat menginformasikan bahwa Microsoft mengumumkan akan berinvestasi sebesar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat selama 4 tahun ke depan untuk mendukung transformasi digital di Malaysia. Investasi Microsoft meliputi pembangunan infrastruktur cloud dan juga AI miliknya di Malaysia, menciptakan peluang keterampilan AI untuk 200.000 orang tambahan di Malaysia, dan memperkuat kemitraan dengan pemerintah Malaysia untuk mendirikan pusat keunggulan AI nasional dan meningkatkan kemampuan keamanan cyber negara tersebut. Nah, di Indonesia, Microsoft juga mengumumkan rencana investasi untuk infrastruktur cloud dan juga AI, namun nilainya ternyata masih di bawah dengan investasi yang sudah dijajakinya di Malaysia, yaitu senilai 1,7 miliar saja. Lalu kira-kira jurus apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menggiring para investor asing begitu ya untuk lebih tertarik membuat data center di Indonesia? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini Menteri Komunikasi dan juga Informatika Budi Aris Setiadi sempat menyatakan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan revisi PP 71 soal kewajiban menempatkan data di Indonesia untuk menarik investasi di bidang data center. Nah, dari sini aturan tersebut pun direvisi yang juga bertujuan untuk lebih atraktif begitu ya menurutnya, karena memang Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain. Terkhusus dalam hal ini dengan Malaysia misalnya yang diketahui berhasil menarik banyak sekali investor dan juga angkanya sangat besar karena memang memberikan
harga listrik yang murah bagi para investor yang datang ke Malaysia. Maka dari itu, Indonesia juga menurut Budi juga harus mampu berkompetisi dengan negara tetangga, dimulai dari stimulus atau insentif listrik, lalu juga ada pembebasan pajak barang pendukung data center juga perlu dikaji agar untuk menarik minat investor berkunjung dan juga menaruh dananya di Indonesia. Karena dengan investasi juga yang tentunya deras begitu ya masuk ke dalam negeri, tentu akan berkontribusi positif terhadap ekonomi dan juga pembangunan di tanah air kita. Guys, itulah tadi daripada berita CNBC Indonesia yang berkata bahwa Indonesia adalah pengguna internet yang terbanyak di Asia Tenggara, tetapi tidak menjamin untuk syarikat-syarikat teknologi seperti Microsoft, Google untuk melabur di Indonesia. Tidak ada jaminan. Oleh itu, pemerintah Indonesia akan berusaha mengikut jejak langkah Malaysia untuk bersaing secara sihat. Okeylah. Bagi saya itu adalah tips yang bagus, tetapi ya ikutilah, belajarlah dekat pemerintah kerajaan Malaysia macam mana nak tarik pelabur tu. Malaysia ni tak kedekut ilmu guys. Jadi kalau ada yang perlu kita belajar, kita belajar. Belajar boleh tapi klaim jangan. Jangan suka-suka hati nak klaim. Tapi belajar, okey silahkan. Malaysia tak kedekut ilmu. Okey, itulah sahaja guys info yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga kerajaan Malaysia boleh membantu pemerintah Indonesia mampu mengikuti jejak langkah Malaysia untuk menarik pelabur asing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.